Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi dari Beato Crispinus, Santo Eugenius de Mazenod OMI, Santo Gotricus, dan Beato Hermann Joseph. Biografi yang pertama, Beato Crispinus. Crispinus lahir di Italia. Sejak kecil, ibunya yang saleh telah mendidiknya dalam iman Katolik yang benar. Ia dengan setia dan tekun meneladani ibunya yang menaruh devosi khusus kepada Bunda Maria. Devosi ini terus dilakukannya hingga akhir hayatnya dan benar-benar mewarnai seluruh hidupnya. Ia senantiasa melakukan devosi kepada Bunda Maria di sela-sela kesibukannya setiap hari. Ia masuk biara Kapusin pada usia 25 tahun. Dalam perjalanan waktu, ia secara ajaib berhasil menyembuhkan begitu banyak orang-orang yang terserang penyakit menular. Ketika ditugaskan di Orvieto, dia dibebani tugas mencari derma demi kepentingan biara. Tugas ini dilaksanakannya dengan sangat berhasil. Masa-masa terakhir hidup Crispinus dihabiskan di Roma. Di sana, Crispinus dikenal luas oleh umat karena mukjizat penggadaan roti yang dilakukannya. Crispinus meninggal dunia dengan tenang dalam usia 82 tahun. Pada tahun 1806, ia dinyatakan secara resmi sebagai beato. Relikwi Crispinus tersimpan abadi di bawah altar gereja Santa Maria Tak Bernoda di Roma. Biografi yang kedua, Santo Eugenius de Mazenod OMI. Eugenius menyemangati kembali umatnya yang bingung, semangat imannya yang lumpuh dan tidak terpelihara. Ia mendirikan lembaga-lembaga amal dan 20 paroki baru. Eugenius gigih membela gereja. Sebagai pendiri dan pembesar pertama Kongregasi Oblat, Eugenius memulai karya misi di Kanada, Sri Lanka, dan Afrika Selatan. Karya misi ini berkembang pesat di kemudian hari. Biografi yang ketiga, Santo Gotricus. Gotricus yang berarti penuh dengan Tuhan adalah seorang tukang catut dan pembuat pedang. Namun, akhirnya ia dikenal sebagai seorang peziarah yang mengunjungi berbagai tempat. Dengan kaki telanjang, ia mengelilingi Eropa bersama ibunya yang sudah lanjut usia. Gotricus kemudian bertapa di Walpole untuk menebus dosa-dosanya. Ia dikaruniai Tuhan kemampuan meramal masa depan, kemampuan menjinakkan binatang buas dan ular berbisa. Gotricus dikenal luas sebagai penyair liris pertama dalam bahasa Inggris. Biografi yang ketiga, Beato Hermann Joseph. Hermann Joseph lahir di Kologna. Dia mewarisi tabiat yang baik dan hidup yang saleh dari orang tuanya. Sejak kecil, Hermann Joseph menaruh cinta yang luar biasa kepada Bunda Maria dan Yesus. Hermann dikenal sebagai anak periang, rajin dan ramah. Ia selalu menyempatkan dirinya untuk bercakap-cakap dengan Bunda Maria dan Yesus di dalam gereja.
Suatu kali, ketika ia berangkat ke sekolah, ia menyempatkan diri berdoa kepada Bunda Maria dan Yesus di dalam gereja. Kepada Bunda Maria dan Yesus, ia mempersembahkan sebutir apel yang diberikan ayahnya sebagai bekal di sekolah. Ia mengulurkan apel itu kepada Yesus. Sayangnya, ia tidak cukup tinggi untuk bisa mencapai tangan Yesus. Ia mau memajat patung itu, tetapi rasanya tidak sopan. Dan sungguh ajaib bahwa tiba-tiba Bunda Maria tersenyum, lalu membungkuk menerima pemberian Herman. Herman tertawa ceria. Sesudah berpamitan, ia keluar dari gereja karena takut terlambat. Herman menganggap Bunda Maria dan Yesus sebagai teman akrabnya. Ia pernah datang tanpa bersepatu, padahal pagi itu udara sangat dingin. Bunda Maria menunjuk ke sebuah ubin yang terlepas. Herman membalik ubin itu dan mendapati sejumlah uang untuk membeli sepatu. Setelah itu, setiap kali Herman membutuhkan sesuatu, di tempat itulah selalu tersedia apa yang dibutuhkannya. Ketika ia berumur 12 tahun, tiba-tiba Bunda Maria meminta agar ia masuk biara. Herman merasa heran dan berkata dalam hati, "Bukankah saya masih terlalu kecil?" Ternyata ia diterima juga sebagai postulan dan kemudian novis dalam Ordo Santo Norbertus. Atas permintaan Bunda Maria, Herman menambahkan namanya menjadi Herman Yosef. Cintanya kepada Bunda Maria dan Yesus serta hormatnya kepada Sakramen Maha Kudus makin meluap. Setiap pagi ia merayakan Ekaristi dan selalu melelehkan air mata. Jikalau Herman mengalami kekacauan batin, Bunda Maria datang menghiburnya. Bunda Maria selalu berkata kepadanya, "Tidak ada yang lebih berkenan kepada Allah daripada melayani saudara-saudara karena cinta kepada Allah." Setelah ditabiskan menjadi imam, ia seringkali mengalami ekstase pada waktu mempersembahkan kurban misa. Herman juga dikenal sebagai seorang penyair yang pandai. Syairnya yang pertama dia karang adalah untuk meluhurkan Sakramen Maha Kudus. Ia juga banyak mengarang lagu, terutama untuk menghormati Bunda Maria. Herman Yosef meninggal dunia pada usia 90 tahun ketika sedang merayakan upacara sengsara dan wafat Tuhan di sebuah biara suster. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Santo dan santa adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka tetap melayani dan mewartakan Injil walaupun banyak rintangan, bahkan nyawa taruhannya sekalipun. Tetaplah melayani sesama dengan kasih Yesus, dan tetaplah mewartakan Injil dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.